Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Febriana, NIM 33, Makul Hidrologi Teknik Sipil 2. Nah, di sini saya akan membahas analisis frekuensi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam melakukan analisis hidrologi sering dihadapkan pada kejadian-kejadian ekstrim seperti banjir mempengaruhi bangunan-bangunan air seperti bendungan, jembatan, gorong-gorong, dan sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut harus direncanakan untuk dapat melewatkan debit banjir maksimum yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada Tujuan dari analisis frekuensi yaitu mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian. Ini menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisis frekuensi, diperkirakan besar banjir kejadian tertentu seperti 10 tahunan, 100 tahunan, dan 1000 tahunan. Nah, di sini mengingat kembali prinsip statistik. Yang pertama itu variabel hidrologi menetapkan ukuran dari fenomena hidrologi seperti debit sungai Ki, kedalaman hujan B, dan sebagainya. Sebuah nilai normatif dari variabel disebut variabel, misalnya debit Ki 100 meter kubik per detik, kedalaman hujan P 90 mm per hari. Dan kedua, distribusi atau distribution adalah data yang disusun menurut garis besarnya. Misalnya, data debit banjir dimulai dari debit banjir terbesar dan terakhir yaitu debit banjir terkecil atau sebaliknya. Yang ketiga, distribusi probabilitas adalah jumlah kejadian dari variat dengan jumlah kejadian data. Nah, di sini mengingat kembali prinsip statistik. Yang pertama, frekuensi kejadian dari variabel discrete, dan kedua, interval kelas adalah ukuran pembagian kelas. Yang ketiga, distribusi frekuensi adalah suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengumpulkan data yang belum berkelompok. Analisis frekuensi. Tendensi sentral yaitu digunakan untuk pengukuran distribusi mempunyai bentuk berikut ini. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus rata-rata. Nah, ini keterangannya. X rata-rata atau sigma, jumlah nilai, dan sebagainya. Dispersi. Nah, penyebaran data diukur dengan devian standar. Ini adalah rumusnya S. Dispersi. Koefisien varia adalah nilai antara standar nilai rata yang punya bentuk. Nah, ini rumus koefisien varia ini S per X. Kemudian kemencengan yang digunakan mengetahui derajat ketidaksimetrian. Itu adalah kemencengan. Ini rumusnya A. N per N kurangi 1, N kurangi 2, sigma N I sama dengan 1, X1, X per pangkat 3. Ini kemencengan asimetri A per S pangkat 3. Lalu koefisien kurtosis untuk mengetahui apakah struktur tumpul atau launching. Nah, ini rumusnya.
Selanjutnya contoh 1, diketahui data debit maksimum tahunan di Sungai Serang Donos, Jawa Tengah dari tahun 1951 sampai 1975 ditujukan dalam tabel 7.1 ECI 1980. Hitung nilai rata deviasi standar dan koefisien kemencengan. Tabel 7.1 debit maksimum tahunan Sungai Serang di Gunung. Nah, itu udah tabelnya. Penyelesaiannya hitung ditunjukkan dalam tabel 7.2. Kolom 1 menunjukkan tahun pengamatan data. Kolom 2 menunjukkan debit maksimum tahunan. Nilai rata dihitung dengan menjumlahkan kolom 2 dan dibagi dengan jumlah data N24. Nah, ini jawabannya. Ini adalah rumus rata. Nah, di sini ini adalah debit maksimum itu dijumlahkan, disum, lalu dibagikan 24, hasilnya ini. Kemudian kolom 3 menunjukkan selisih debit terhadap rata. Nah, ini menunjukkan kuadrat selisih aliran merupakan penjumlahan kolom dibagi dengan N tambah 1. Nah, ini S pangkat 2. Nah, ini 1,5966626 dibagi 24 dikurangi 1, hasilnya ini. Dan standar deviasi S akar dari 66526,093 yaitu ini. Lalu diskresi. Koefisien varia adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata, mempunyai bentuk ini adalah koefisien variasi 8331 dibagi 66145, hasilnya ini. Kemudian kemencengan dihitung dengan menggunakan persamaan 7.5, penjumlahan dari N bagi N dikurangi 1, N dikurangi 2. Lalu koefisien kemencengan dihitung dengan persamaan ini. Nah, ini adalah tabel debit maksimum tahunan Sungai Serang di Gunung. Ini tabelnya. Nah, di sini ada X kurangi X kurangi X per pangkat 2 dan pangkat 3 4. Nah, selanjutnya ini adalah jumlahnya. Ini debit maksimum. Dan selanjutnya saya akan membahas di Excelnya. Nah, di Excelnya kita ke ini ada tahun debit maksimum. Nah, di sini ini di copy saja di blok, terus di copy seperti biasa. Nah, di copy terus di sini dipaste. Lalu ini di sini adalah jumlah dan di sini rata-rata. Sini di blok, terus di sini ada sama dengan ini tombol dolar. Nah, di sini terus kita jumlahkan saja ya, sum ini sama dengan sum, terus di blok. Nah, enter. Ini juga sama, X min X per pangkat 2. Di sini juga sama. Di sini bedanya
ini dipangkatkan 2, F3, ini F3 dipangkatkan 2, terus ini direct aja. Di sini satu, di sini juga cuma sum, di sini juga sama, yang pangkat 3, di sini juga sum, ini juga pangkat 4, ini F3 dipangkatkan 4, terus ini di sum. Lalu di sini ada keterangannya, sini rumus rata-rata di sini. Lalu standar deviasi, G27 dibagi D26 kurangin 1, pangkatkan 0,5. Di sini koefisien variasi, di sini 631, ini dibagi 24 standar. Yang A sini D26 dibagi D26 kurangi 1 dikali D26 kurangi 2 dikali H2. Lalu enter. Koefisien kemencengan. Ini koefisien kemencengan G33 bagi G31, ini dipangkatkan 3. Nah ini, nah koefisien kurtosis ini D26 24 pangkat 2 dikali I27, ini dibagi D26 kurangin 1 dikali D26 kurangi 2, D26 kurangi 3, D26 Nah di sini ada rumus. Ini rumus pertama, ini rata-rata, ini standar deviasi, ini koefisien variasi, ini A, dan di sini koefisien kemencengan, di sini koefisien kurtosis. Seperti itu. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.